Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Arab berkata, Innallaha la yuhmilu walakin yumahhil. Allah itu tidak pernah menelantarkan hambanya, ciptaannya, tetapi Allah menunda untuk memberikan kesuksesan kepada hambanya. Betapa sering kita merasa Allah itu menelantarkan kita dalam kondisi-kondisi tertentu yang terpuruk, sangat menyusahkan kita, sangat membuat kita sedih. Itu kita lupa bahwa sebenarnya Allah sedang memberikan kasih sayang kepada kita dalam wujud yang lain. Kita merasa Allah saat itu sedang menelantarkan kita, tidak mau menoleh kepada kita, tidak mau memperhatikan kita. Itu perasaan yang salah. Kalau boleh dikatakan itu tauhid yang salah. Sebab Allah itu kasih sayangnya melebihi orang tua. Coba lihat orang tua. Orang tua itu dalam kondisi tertentu dia seolah menelantarkan anaknya, padahal itu tidak. Itu adalah wujud lain dari kasih sayang orang tua. Ada anak kecil, anak saya 2 tahun ini, Halimah itu. Dia pegang cabai. Dia mau makan cabai. Apa yang saya lakukan? Saya biarkan? Tentu tidak. Saya marah, saya larang dia. Saya buang itu cabai, jangan sampai dimakan oleh anak saya. Apakah ini bentuk ihmal dari Allah, bentuk penelantaran Allah, bentuk penelantaran saya kepada anak saya? Bukan. Ini adalah wujud lain dari kasih sayang saya kepada anak saya. Satu saat kamu boleh makan cabai, tetapi ini belum waktunya. Anak saya yang pertama itu belajar sepeda, sampai sekarang belum bisa. Apa sebab? Karena ketika dia jatuh, saya merasa tidak tega. Perasaan ini sebenarnya salah. Justru ketika anak saya biarkan begini, tidak mau belajar sepeda, jatuh, saya kasihan dan seterusnya. Satu saat ketika dia sudah besar dan teman-temannya, saudara-saudaranya bisa bersepeda, dia akan menyesal dan mungkin menyalahkan saya. Kenapa dulu saya tidak mengajarinya dengan baik? Jadi saya membiarkan anak itu jatuh, bangun lagi, memberi motivasi dan seterusnya. Itu bukan bentuk penelantaran, bukan bentuk rasa tidak kasih sayang. Justru saya menyayanginya. Jangan sampai kamu ketika sudah besar kamu menyesal karena tidak bisa bersepeda. Anak mondok juga begitu. Banyak orang yang berpikiran di luar sana bahwa menaruh atau memondokkan anaknya di pesantren itu adalah bentuk penelantaran. Karena tidak kasih sayang maka dibuang ke pesantren. Sebenarnya tidak. Memondokkan anak itu wujud dari kasih sayang yang sejati. Karena satu saat ketika dia sudah besar, orang tua tidak ingin melihat anaknya itu tidak paham ilmu agama, tidak tahu sopan santun, tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dengan orang tuanya, dengan tetangganya dan seterusnya. Maka walaupun hatinya berat, berpisah dengan anaknya, dipesantrenkan, dipondokkan. Tetapi dengan tujuan mulia agar mengetahui agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Tentu kita sudah paham bagaimana ceritanya. Paling tidak ada 2 kejadian dari Nabi Yusuf ini yang seolah Allah menelantarkan Yusuf dan tidak sayang pada Yusuf. Apa itu? Yang pertama ketika dilemparkan ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua adalah ketika di penjara. Seolah Allah tidak hadir. Allah menelantarkan Yusuf. Sebenarnya tidak. Itu adalah bentuk tamhil dari Allah, penundaan Allah untuk kesuksesan Nabi Yusuf. Toh akhirnya Nabi Yusuf endingnya adalah happy, bahagia, menjadi kepala bulog, menjadi menteri yang mengurusi pangan. Nabi Musa sama. Waktu bayi Nabi Musa disuruh dilempar ke Sungai Nil, dibuang ke Sungai Nil. Itu seolah penelantaran Allah. Sebenarnya itu adalah penundaan Allah agar Nabi Musa ini kemudian mencapai kesuksesan. Kejadian kedua dari Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa harus pergi dari Mesir
karena dia sudah membunuh orang Kipti, dan Fir'aun beserta bala tentaranya kemudian sepakat untuk mengeksekusi Nabi Musa. Tapi kemudian ada salah satu pegawai di kerajaan Fir'aun itu yang memberi tahu ke Musa bahwa Musa akan dibunuh. Maka Musa fakharaja khaifan yataraqqab. Musa pergi dari Mesir, keluar dari Mesir dalam kondisi takut dan mencari waktu yang aman, jalan yang aman, kemudian pergi ke Madian. Justru di situ kemudian Nabi Musa itu mendapatkan jodohnya. Jadi diusirnya Musa dari Mesir itu untuk mendapatkan jodohnya tadi. Banyak kisah di dalam kehidupan kita yang seolah itu Allah menelantarkan kita. Sebenarnya itu adalah wujud sayang Allah, tapi dalam bentuk lain, dalam bentuk penundaan itu. Semoga bermanfaat sahabat-sahabatku. Semoga tetap bahagia, selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.